Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan ke Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Meskipun dokter peri kecil merasakan keraguan di hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, saya akan membantu Anda mengulur waktu yang cukup. Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu setan tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Hatinya juga agak bersuka cita karena dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri dalam waktu lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu setan tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan bergerak mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam pekat melesat ke arah Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika Douki berwarna ungu keabu-abuan yang korosif melesat dan bertabrakan dengan keras dengannya. Penusuk es itu berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara cici. Lawanmu adalah aku. Sosok tinggi cantik dokter peri kecil itu tergantung di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang seputih salju, yang memanjang hingga pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Matanya yang tanpa emosi menatap ke arah hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa sambil mengerutkan kening, kemudian menoleh ke dokter peri kecil di depannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak dalam jumlah tertentu, saat ini kamu paling mampu bersaing dengan Douzong bintang 5. Sebaliknya, aku yang dulu sudah lama memasuki level Douzong bintang 7. Begitukah? Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan sedikit lengkungan yang tidak biasa. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan Douki berwarna ungu keabu-abuan mengikuti lengan bajunya dan memanjat keluar. Akhirnya, ular itu menempel di tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidahnya dan bau busuk keluar saat mereka mendesis. Ular besar berwarna abu-abu dan ungu yang terbentuk dari Douki baru saja muncul ketika mereka mendesis pada hantu setan tanah tua dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekornya dan berubah menjadi 2 garis abu-abu samar yang melesat menuju hantu iblis tanah tua dengan cara yang seperti kilat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang mendekat. Dia menjentikkan jarinya dan udara hitam dingin mengalir deras di depannya. Itu segera berubah menjadi beberapa paku es yang tajam. Itu membawa suara siulan saat ia melesat dengan keras ke arah 2 garis keabu-abuan. 2 benang abu-abu, yang melesat seperti kilat, tiba-tiba berhenti. Segera 2 kabut racun berwarna ungu keabu-abuan keluar dari mulut buas mereka. Patung es yang tajam itu dengan cepat terkikis hingga menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan hantu iblis tanah lama dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan 2 cahaya merah terang tiba-tiba keluar. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terpaku pada serangan 2 ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang sepenuhnya menghalangi pancaran darah. Cahaya darah segera mengeluarkan uap putih pekat saat bersentuhan dengan cermin es. Dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pancaran darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es terkorosi, tapi itu benar-benar lenyap ketika hampir menembus cermin es sepenuhnya. Melihat serangan sia-sia ini, senyuman dingin pada hantu iblis tanah lama semakin tebal. Cermin es di depannya perlahan mencair dan langsung menjelma menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan 2 awan hitam pekat menggumpal. Mereka membentuk 2 tangan hantu besar yang menangkap ular besar berwarna abu-abu dan ungu. Tangannya terjepit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah dokter peri kecil tidak hanya tidak berubah saat menyaksikan kehancuran 2 ular besar ini, namun malah menunjukkan senyuman aneh di matanya. Tangan halusnya dengan cepat membentuk segel saat suara lembutnya berkata, darah segarku bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, kamu tidak boleh dengan pelit menarik Douki yang telah terkontaminasi oleh darahku ke dalam tubuhmu. Ekspresi hantu setan tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya. Sepertinya darah racun yang dia serap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh.
Tak disangka bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya sangat ampuh. Namun, ini tidak ada gunanya bagiku. Suara gelap dan serius perlahan-lahan ditransmisikan dari mulut Old Ground Demon Ghost. Saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Orang dapat melihat warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan Doki yang kuat untuk mengeluarkan darah racun dari tubuhnya dengan paksa. Xiao Yan akhirnya berhenti ragu-ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam teratai api 3 warna, angin di langit dan tangisan serta seruan benar-benar lenyap seketika. Api pengubah kehidupan memasuki klaster energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam lahir.